September we met, I could tell by your smile. Pembelahan sel. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua. Mengapa sel membelah? Karena untuk reproduksi, untuk pertumbuhan, untuk memperbaiki jaringan yang rusak, dan menjadi lebih efisien. Kenapa harus membelah? Karena volume tumbuh lebih cepat dari luas permukaan. Oleh karena itu, sel yang lebih besar memiliki waktu yang lebih sulit untuk memasukkan dan mengeluarkan bahan ataupun limbah dari dalam sel. Laju pembelahan sel sangat bervariasi tergantung pada jenis sel. Mitosis adalah proses di mana inti membelah menjadi dua sel inti induk yang identik. Profase adalah tahap awal di mana benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan dan sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Pada metafase, pasangan kromatid akan bergerak ke bagian tengah inti sel dan berjajar di bidang ekuator. Kemudian pada anafase, masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju ke kutub yang berlawanan. Di sini terbentuk dua set kromosom. Kemudian pada tahap telofase, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Kemudian benang-benang spindle juga mulai menghilang dan juga kromosom semakin lama akan semakin menipis dan membentuk benang kromatin. Nah, kemudian yang terakhir adalah tahapan dari sitokinesis. Sitokinesis adalah tahapan pembelahan atau pelekukan yang terjadi pada sel sehingga akan menghasilkan dua anakan sel. Dua anakan sel akan bersifat identik atau bersifat diploid. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel kelamin atau gamet. Ditandai juga melalui dua kali pembelahan dan menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid atau simbolnya adalah N dan berbeda dengan induknya, di mana pembelahan meiosis juga bertujuan untuk menghasilkan gamet melalui gametogenesis. Yang pertama adalah fase profase. Fase profase terbagi lagi menjadi 5 fase. Yang pertama adalah leptoten, di mana benang kromatin ini terkondensasi. Kemudian ada zikoten, di mana kromosom homolog ini saling berpasangan. Yang ketiga ada pakiten, di mana duplikasi kromosom dan terbentuknya tetrad. Kemudian yang keempat ada diploten, di mana terjadinya pindah silang atau crossover. Kemudian yang kelima ada diakinesis, yaitu benang gelendong pembelahan. Fase yang kedua adalah metafase. Metafase ini ditandai dengan kromosom homolog tersusun pada lempeng metafase. Kemudian, masing-masing kromosom pada setiap kromosom homolog menghadap pada kutub yang berlawanan. Bisa kita lihat, satu kutubnya ke atas dan yang satu lagi ke bawah. Fase yang ketiga adalah anafase, di mana kromosom homolog itu berpisah dan kromosom homolog bergerak menuju kutub berlawanan. Kemudian kromatip saudara masih terikat dan kromatip saudara ini bergerak menuju kutub yang sama. Kemudian fase yang terakhir adalah fase telofase, di mana setiap bagian sel memiliki satu set kromosom haploid dan terjadi sitokinesis, terbentuk dua sel anakan dan terbentuk lekukan atau lempeng sel. Nah, pada beberapa spesies kromosom terurai lagi dan tidak terjadi lagi duplikasi kromosom. Pada proses meiosis 2 terjadi 4 tahap. Yang pertama, profase 2, yang kedua, metafase 2, yang ketiga, telofase 2, dan yang terakhir, anafase 2. Pada tahap profase 2, sel telah terbagi menjadi dua bagian, di mana masing-masing sentrosom membelah menjadi dua sentriol. Dan kemudian mikrotubulus atau aparatus gelondong terbentuk. Kemudian kromosom yang terdiri masing-masing dari dua kromatid bergerak ke lempeng metafase. Bergerak ke lempeng metafase 2. Selanjutnya tahap metafase 2. Pada tahap metafase 2, kromosom berjejer pada lempeng metafase yang berada pada bagian tengah. Biasanya pada tahap metafase 2,
kromosom digambarkan secara horizontal, atau biasanya digambarkan secara vertikal atau ke atas. Dikarenakan pada meiosis 1 telah terjadi pindah silang, maka masing-masing dua kromatid saudara tidak lagi identik secara genetik. Tiap lengan kromatid saudara terdapat warna yang berbeda. Kinetokor kromatid saudara melekat ke mikrotubulus dari kutub yang berseberangan. Jadi, pada kromosom terdapat dua kinetokor. Selanjutnya, tahap anafase 2. Pada tahap ini terjadi pemisahan kromatid saudara. Hal ini terjadi dikarenakan ditarik oleh mikrotubulus yang memendek dengan kutub yang berlawanan. Hal ini terjadi karena terdapat penguraian protein kohesi pada bagian sentromer. Selanjutnya, tahap telofase 2 dan sitokinesis. Tahap ini adalah tahap terakhir dari proses meiosis 2. Pada fase ini, nukleus terbentuk dan kromosom terurai. Dapat dilihat kepingan yang berwarna ungu yaitu fragmen nukleus, yaitu nukleus yang akan membentuk nukleus kembali. Selanjutnya terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Pada tahap ini, satu sel induk diploid menghasilkan 4 sel anak haploid. Masing-masing sel anakan berbeda secara genetik, baik antar sesama sel anakan atau dengan sel induknya semula. Dapat dilihat dari 4 sel anakan yang memiliki bentuk lengan yang berbeda.